jaga keluarga dan jaga masyarakat. Nah, terkait dengan jaga diri, 3 jaga tadi itu. Iya. Sedangkan beliau ini yang sekretaris Mustatina kena COVID. Itu 3 kali saya malah, Pak. 3 kali. Iya. Kita ketemu lagi di Kabar Palu. Kita kedatangan tamu yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi pandemi saat ini. Alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu karena beliau ini cukup sibuk juga dalam kegiatan sehari-hari beliau di pemerintah provinsi. Beliau adalah sekretaris Pusdatina Baya. Beliau adalah Pak Adiman SH MH. Beliau sekretaris Pusat Data dan Pusat Pelayanan Data Bencana. Sekaligus juru bicara Pusdatina. Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kita akan mencari tahu gimana sebenarnya kondisi COVID yang ada di Sulawesi Tengah saat ini, karena COVID ini masih ada, cuma realita di masyarakat seolah-olah sudah biasa, Pak, atau sudah dianggap tidak ada, meskipun memang secara medis ini belum bisa oleh pemerintah juga belum dinyatakan ini hilang. Jadi kami ingin penjelasan gimana sih sebenarnya kondisi secara globalnya. Terima kasih bahwa memang kita melihat sampai dengan saat ini bahwa perkembangan COVID ini kita sangat menggembirakan. Kasusnya, perkembangan kasus yang kita lihat dari laporan Pusdatina setiap hari itu, kita melihat bahwa ada tren yang sangat baik, dan memang sangat baik sekali bahwa kadang-kadang setiap harinya itu tidak ada penularan kasus. Selanjutnya kita bersyukur bahwa Provinsi Sulawesi Tengah itu merupakan salah satu provinsi dalam penanganan COVID terbaik dan mendapat apresiasi oleh pemerintah, baik Presiden langsung kepada Bapak Gubernur. Kita sangat mengelola penanganan COVID ini dengan baik dari tim medisnya, dari seluruh stakeholder berkolaborasi, BPBD-nya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, seluruh tim Satgas itu, TNI, Polri bisa mendukung dengan baik dalam penanganan COVID ini. Ya, syukur kita melihat saat ini, dan juga kita bersyukur kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bisa mematuhi seluruh anjuran-anjuran pemerintah supaya mereka mematuhi protokol kesehatan. Syukur saat ini kita melihat bahwa beberapa minggu walaupun kita kemarin sangat khawatir setelah kita melaksanakan Lebaran Idul Fitri, dikhawatirkan ada lonjakan kasus, penularan baru, ada peningkatan kasus. Ternyata setelah Idul Fitri kita melihat bahwa kasusnya sangat turun, bahkan beberapa hari dari laporan Dinas Kesehatan kita publis di Pusdatina kepada seluruh masyarakat. Kadang-kadang memang kita melihat kasus itu sudah nol. Bahkan saat ini sisa kasusnya tinggal 10. Kasus aktif COVID itu tinggal 10 kasus yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ini sangat luar biasa, sangat menggembirakan kepada kita seluruh masyarakat, sehingga memang wajar seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada anggapan masyarakat bahwa COVID ini sudah tidak ada, sudah hilang. Tetapi anjuran pemerintah, anjuran Bapak Gubernur bahwa kita tetap harus mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita semua bisa menahan diri dan kita betul-betul dulu COVID ini hilang dari tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang kan COVID ini kan kita tidak lihat, seperti Bapak Gubernur sampaikan, kalau memang ancaman ini bisa kita lihat, bisa kita lawan langsung. Ya, tetapi ini kan
datangnya dengan angin, Iya, kita betul. bersalaman dengan orang tidak bisa. Ya memang kita harus datang dari diri kita sendiri, dari diri pribadi masyarakat. Makanya ada tagline Bapak Gubernur itu, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga sesama. Itu tagline kita, dan memang kita bersyukur kepada seluruh masyarakat ini kita patuhi. Juga TNI Polri mendukung seluruh kerja-kerja Satgas atas instruksi pemerintah pusat, salah satunya vaksinasi kemarin. Walaupun memang kita saat ini seperti kita lihat data vaksinasi belum menggembirakan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dan itu menjadi PR karena vaksinasi kita apalagi booster itu masih sangat rendah, vaksinasi untuk lansia sangat rendah masih, dan vaksinasi anak juga masih sangat rendah. Ini menjadi PR yang tersendiri buat kita. Tapi secara keseluruhan yang vaksin pertama dan kedua kita cukup mengembirakan loh di Sulawesi. Kalau vaksin pertama, kedua sangat menggembirakan. Tetapi kan vaksin booster, vaksin lansia untuk orang-orang tua kita, dan vaksin anak ini masih menjadi PR kita. Kita harus tingkatkan supaya daya imun masyarakat itu betul-betul sudah 100% atau sudah tinggi untuk melawan, karena virus ini kan tidak akan hilang dari tengah-tengah masyarakat. Iya. Olehnya kalau kita tervaksin dengan bagus, seluruh sudah menerima vaksinasi, kita kan sudah nyaman. Ya. Ya, itu sebenarnya yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat, supaya masyarakat bisa mematuhi proses vaksinasi itu. Yang belum terima vaksin, mari datang ke gerai-gerai vaksin untuk datang divaksin. Kita melihat vaksin booster itu masih sangat rendah, posisinya sekarang masih sekitar 20% booster. Lansia itu masih posisi sangat rendah sekali. Olehnya untuk lansia, apalagi khusus lansia, karena yang paling khawatirkan adalah lansia, karena anak-anaknya dari mana-mana langsung cium orang tua, karena tradisi kita di Indonesia ini kan sangat dengan orang tua pulang dari mana-mana cium tangan, ya kan. COVID melarang hal itu kan, tetapi dari sisi tradisional kita, kebiasaan kita, adat ketimuran kita, orang yang lebih tua dari kita salim tangan, cium tangan, Itu adab kita kan. Ini yang membuat kita anak-anak dorong orang tua itu untuk menerima vaksinasi. tidak ada upaya misalnya dari, ya memang ini bukan tupoksi Bapak, tapi di dinas kesehatan itu misalnya upaya jemput bola gitu, kan namanya juga lansia kan, karena mungkin sudah tidak bisa berkendaraan, ya selain himbauan anaknya untuk ikut membawa orang tuanya, paling tidak ada mungkin upaya jemput bola. Iya, sebenarnya itulah yang door to door mungkin. Iya, sebenarnya itulah yang diharapkan oleh Bapak Gubernur, sehingga kemarin Bapak Gubernur membeli fasilitas mobile vaksin itu, penanganan COVID itu. Keinginan Bapak Gubernur jemput bola, cari itu orang-orang di mana mereka untuk divaksin. Jadi tidak perlu datang ke gerai lagi. Mungkin Dinas Kesehatan bekerja sama dengan TNI Polri, bekerja sama dengan pihak pemerintah Satgas yang ada di kabupaten kota, di mana orang-orang berkumpul, didatangi, langsung divaksin. Itulah fungsi mobil yang dibeli oleh Bapak Gubernur itu. Jadi memang visi Bapak Gubernur itu sangat visioner kan. Jadi dia tidak suka ada masyarakatnya menderita. Jauh-jauh hari sudah dia pikirkan. Walaupun mobil itu memang dari sisi budgeting sangat tetapi dia prioritaskan itu untuk melindungi masyarakatnya, melindungi masyarakat Sulawesi Tengah. Itu sebenarnya tujuan diadakan mobil itu, jemput bola, supaya masyarakat bisa divaksin atau masyarakatnya jauh bisa ini mobil ini kemarin beberapa kabupaten sudah pinjam pakai supaya mereka untuk meningkatkan vaksinasi. Itu sebenarnya langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah, Dinas Kesehatan terkait. Tapi namanya masyarakat, ada hoax di mana-mana. Ini yang harus kita tangkal, Pak. Hoax dikatakan ini vaksin seperti ini, vaksin. Jadi kita media, masyarakat yang melek dengan
informasi yang benar, Mm-mm. bukan informasi yang salah, itu yang menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin itu aman, vaksin itu baik, vaksin itu berfungsi untuk ketahanan tubuh, bahkan menimbulkan kesegaran kepada tubuh penerima vaksin. Itu yang harus kita kampanyekan supaya sebaran vaksin ini lebih tinggi lagi kepada masyarakat. Bahkan ada juga yang tidak percaya COVID, Pak. Nah, itu ada orang tidak percaya COVID. Jadi ini Pak, memang antara memang nyatanya lebih banyak Pak. Ya. Tetapi ada orang tidak percaya, banyak yang tidak percaya. Kita lihat beberapa tokoh kita, saya tidak sebut namanya. Kalau kita lihat, kita berselancar di media, awalnya dia tidak percaya dengan COVID, ternyata dia terpapar, dia berangkat pergi kan. Ini menjadi tantangan, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa COVID itu ada Pak. Iya kan? Di mana-mana, mungkin di lingkungan keluarga kita terjadi. Iya tuh. Kadang-kadang dia penyakit COVID, dia langsung apa maksudnya di meninggal, maksud saya bahasa kasarnya meninggal. Ini menjadi realita kepada keluarga bahwa COVID itu ada. Tetapi kadang-kadang kepada orang-orang yang tidak merasakan dampaknya saat ini menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Tetapi Pak, kalau kita seorang yang menangani, saya ini sebagai juru bicara yang mengkoordinir semua melihat semua tugas-tugas yang dilakukan simpul-simpul Satgas COVID. Kemarin kita melihat coba di rumah sakit oksigen tidak ada. Betapa banyaknya orang yang lost kehidupan itu Pak, gara-gara oksigen Pak. Ini menjadi realita, menjadi tantangan kalau orang itu melihat kondisi itu. Iya kan? Bahwa COVID itu memang benar ada walaupun tidak kelihatan. Pemerintah secara umum dunia dikejutkan. Ya toh? Tetapi di balik itu ada juga orang mengatakan bahwa ini desain. Desain tidak desain, kita jaga diri kita. Ya, itu penting. Nah, itu maksudnya. Desain tidak desain ini sesuai anggapan orang yang mengatakan itu desain. Tetapi jagalah dirimu, jaga diri kita sendiri supaya kita tidak terkena dan kita tidak menularkan kepada orang lain. Ya toh? Sekarang bahwa hasil penelitian secara internasional bahwa vaksin salah satu-satunya yang membuat kita memiliki imun yang kuat untuk menangkal penularan COVID terhadap tubuh kita. Bukan penularan, tetapi menangkal imun kita, walaupun kita tertular, gejalanya tidak terlalu lebih ringan daripada orang yang tidak kena vaksin. Itu sebenarnya dampak vaksin secara negatif tidak ada. Iya kan? Jadi olehnya sesuai harapan pemerintah, karena kita saat ini memang konsen, apalagi TNI Polri selalu didesak pemerintah pusat selalu anjurkan supaya bagaimana masyarakat kita betul-betul bisa menerima vaksin ini secara artinya maksimal di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita harus berperan ikut mensosialisasikan supaya vaksinasi ini bisa sukses di tengah-tengah masyarakat. Itu. Terus tadi ya oke lah, mungkin ada yang tidak percaya, tapi bagaimana kalau orang sebenarnya percaya tapi tidak perlu terlalu panik bahwa penyakit ini pun sebenarnya sama dengan flu biasa. Artinya kalaupun kita punya komorbid itu yang berbahaya. Dan menurut saya pribadi, saya lebih setuju virus ini ada, tapi kita tidak perlu terlalu panik, karena kalau panik juga itu juga membahayakan kita Pak. Memang saya sebagai juru bicara selama ini harapkan menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur supaya masyarakat tidak panik menghadapi. Mungkin karena masyarakat Sulawesi Tengah ini merasa enjoy menghadapi COVID ini, sehingga kita melihatlah gelombang kedua varian Delta kemarin kita bisa atasi dengan baik. Gelombang ketiga varian Omikron, apalagi varian Omikron itu kita sangat berhasil sekali menangani itu.
penanganan. Karena itu tadi Pak, karena kita selalu anjurkan supaya kita enjoy menghadapi ini, supaya kita jangan terlalu panik kan. Iya. Yang penting kita memiliki tagline bersama, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga sesama. Kan kalau kita sudah jaga diri kita, kan tidak mungkin kita menularkan itu kepada orang lain. Ya. Tidak mungkin timbul plus penularan, karena diri kita sudah jaga. Kalau diri kita tidak kita jaga, terjadi plus kuadrat, plus lagi plus, karena penularan ke penularan itulah, sehingga kita membuat tagline itu, jaga diri, jaga sesama, dan jaga keluarga. Jaga keluarga dan jaga sesama itu menjadi tagline kita, dan memang kita sukses Pak. Provinsi Sulawesi Tengah sangat sukses, walaupun di mana-mana karena kepanikan masyarakat dari sisi ekonomi, karena memang kita tahu bahwa COVID ini bukan dari sisi salah satu kesehatan saja yang dirusak, tatanan hubungan kekeluargaan kita dirusak, tata krama kita dirusak, yang biasa kita cium tangan kepada orang tua, sekarang kita hanya ada tinju juga, ada ini, ada macam-macam, bahkan menteri pakai kaki kan. Jadi ini menyupakan cara hidup baru pada waktu COVID itu yang kita lakukan, yang sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan tata krama ketimuran kita kan. Itu salah satunya. Keduanya dari sisi ekonomi kita sangat hancur, sangat terpuruk Pak. Bahkan kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu APBD-nya banyak yang direfocusing untuk itu. Coba bayangkan, kalau kita bayangkan, kalau kita berpikir terkait dengan itu, sampai ratusan miliar itu kita gelontorkan untuk penanganan COVID. Kalau COVID tidak berbahaya Pak, tidak mungkin digelontorkan sebegitu itu uang untuk penanganan COVID. Banyak pembangunan kita yang tertunda hanya karena mendanai COVID itu. Jadi ini menjadi renungan buat kita, dan kita sangat bersyukur saat ini kita sudah lalui, dan mudah-mudahan ke depan di hari-hari berikutnya COVID ini betul-betul sudah tidak ada. Kita pemerintah ke depan kita doakan, kita harapkan sudah konsen untuk membangun, memperbaiki ekonomi masyarakat, memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat kembali. Walaupun mungkin tatanan kehidupan masyarakat itu ada pola hidup baru, karena COVID ini tidak akan berakhir. Ya semoga kita berharap pembangunan kita lebih cepat lagi berjalan, pertumbuhan pembangunan masyarakat kita lebih sejahtera, ekonominya sudah bisa berjalan dengan baik. Kita lihat, saya kemarin ke mall di seberang itu belum berjalan maksimal itu, karena memang walaupun mungkin karena terjadi gempa di Sulawesi Tengah ini, tetapi setelah gempa kemarin itu belum begitu COVID, masih ramai itu. Tetapi kemarin masih ada mungkin dampak itu masih terasa. Saya melihat, saya masih merasa menganalisa di hati saya, mungkin dampak COVID ini belum berakhir, walaupun di tengah-tengah masyarakat di luar mengatakan bahwa saya tidak percaya COVID. Buktinya ekonomi kita masih lesu di bidang retail ya. Salah satu mall itu saya lihat, saya jalan di situ. Ya mudah-mudahan ke depan itu sudah mulai maju, karena sekarang ini kan tidak ada lagi pelarangan, tidak ada lagi untuk penyekatan. Mari kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, tetapi di ruang tertutup. Pemerintah masih sarankan tetap menggunakan masker. Kedua, ikutilah protokol kesehatan dengan baik, ya kan, dan jangan mengurangi lagi aktivitas kita. Kalau dulu kan kita kurangi, kita anjurkan masyarakat supaya mobilitasnya kalau tidak penting jangan keluar rumah, lebih bagus di rumah. Sekarang kan pemerintah tidak anjurkan itu. Berbelanja juga kita tidak anjurkan lagi seperti sebelumnya. Mari lakukan sosialisasi supaya ekonomi kita bisa cepat tumbuh, UMKM bisa cepat tumbuh,
dan semua sektor-sektor ekonomi kita sudah bisa jalan, sehingga tetapi tetaplah dengan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah itu. Ya, tadi itu jaga diri. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masyarakat. Nah, terkait dengan jaga diri, 3 jaga tadi itu. Iya. Sedangkan beliau ini yang sekretaris Mustajina kena COVID. Itu 3 kali saya malah kan. 3 kali. Iya. Jadi inilah yang membuat kita. Saya pertama kena COVID itu varian pertama. Yang pertama itu ya. Varian Delta saya kena. Omikron saya kena. Padahal saya sudah jaga diri, pakai masker apa. Tetapi kan kita lihat orang tua seperti saya ke Parigi waktu itu saya pertama kena itu. Saya lihat karena saya datangnya lama tugas di Parigi. Saya lihat orang-orang tua di sana, semua orang baku salam, baku ini, baku peluk, apa kan. Jadi kita tidak menyadari itu kita lakukan, dan disitulah saya tertular waktu itu. Pertama, inilah maksud saya, inilah yang membuat kita, karena COVID ini seperti orang bilang, kalau memang kelihatan tantangan itu masih kita jaga diri. Ini kan diam dia datang, senyap dia datang. Tiba-tiba kita rasakan sudah panas badan. Ya kan, meriang, tinggi, tenggorokan sudah susah, penciuman hilang, panas tinggi, sampai rambut kita banyak yang gugur, kan gitu. Jadi ini dampak karena jadi anehnya memang COVID ini tidak sama gejalanya antara satu dengan yang lain. Antara varian itu ya. Variannya pun sama, tidak sama gejalanya kepada seseorang. Pada seseorang. Tergantung ketahanan tubuhnya mungkin. Seperti ada orang yang gugur rambutnya, ada orang yang gejalanya lain, ada orang yang ini. Jadi tergantung bagaimana gejalanya itu kepada tubuh seseorang. Apalagi yang bergejala. Saya waktu itu ada gejala pada waktu varian pertama itu kan. Jadi gitu. Ada memang orang yang sering ke kamar mandi karena dia buang air terus ke kamar mandi. Jadi ada yang muntah. Jadi gejalanya berbeda-beda, tapi gejala yang paling utama itu menimbulkan panas yang tinggi. Dari 3 varian itu mana yang berat, Pak? Saya waktu itu varian pertama itu, mungkin karena setelah varian pertama langsung saya divaksin, dan sudah menerima vaksin kedua, baru masuk saya kena varian kedua kan, varian Delta. Tidak terlalu terasa lagi, saya tinggal minum obat waktu itu, obat dari dokter, dikirim sama saya makan itu sudah sembuh saya. Kalau varian pertama itu sampai 3 kali saya di PCR, betul-betul itu hilang, baru masuk kantor. Itu saya nggak sempat masuk tempat karantina. Saya masih sempat tempat karantina, Pak. Jadi itulah saya bilang, memang benar antara realita dan antara karena tidak kelihatan. Kalau yang merasakan memang nyata itu ada, Pak. Ya syukurnya kalau kita merasakan, karena kita sendiri di dalam perawatan itu, kita menganggap malam itu yang kadang-kadang seperti napas kita hilang. Nah, jadi itu yang membuat, tapi kan seperti itu, tapi tidak perlu kita khawatirkan, kita sudah lalui. Saat ini masyarakat Sulawesi Tengah sudah sangat sudah sangat berpengalaman melalui badai bencana kemarin, masuk badai bencana alam, non alam, ini COVID, kita memang tangguh. Sulawesi Tengah itu salah satu daerah yang sangat tangguh, masyarakatnya tangguh, dan seperti Bapak Gubernur kita bisa bertumbuh juga, angka kemiskinan menurun di situasi badai, Pak. Ini kan luar biasa. Nah, itu maksudnya ketangguhan Sulawesi Tengah, kita harus akui itu. Siapa yang tidak tahu Pak, porak-porak bedanya kita Sulawesi Tengah ini di bencana alam itu, dengan kondisi yang ada itu, dengan dampaknya yang kita rasakan, kita sendiri rasakan sangat berat sekali. Tetapi muncul lagi bencana alam, tetapi kita bisa tumbuh, Sulteng bisa tumbuh, pertumbuhan pembangunannya sampai tertinggi 11%, angka kemiskinan menurun, IPM-nya naik. Ini kan merupakan nilai yang sangat
tidak ternilai untuk Sulawesi Tengah. Daerah lain hanya satu bencana, kita berapa bencana, ada bencana sosial yang terjadi di Poso juga kan, tetapi bisa tumbuh Pak. Inilah keunikan Sulawesi Tengah. Iya kan, jadi kalau ada daerah yang paling tangguh, sudah paling tangguh Sulawesi Tengah. Walaupun bencana bertubi-tubi tapi dia juga eksis, ya kan, tidak mengemis kan gitu. Itu memang luar biasanya Sulawesi Tengah ini. Kita harus akui masyarakat Sulawesi Tengah ini masyarakat yang tangguh. Dengan ketangguhan juga itu bisa ikut membantu menggairahkan ekonomi, dan ada respon positif untuk dari sisi ekonomi kalau masyarakatnya memang tangguh, artinya tidak terlalu terlena dengan bencana. Meskipun bencana, bagaimanapun caranya kita harus bangkit. Paling tidak di situ ada respon positif dari pasar lah. Iya, lihat saja kondisinya. Walaupun tetapi pertumbuhan pembangunan kita tinggi, ya kan. Angka kemiskinan yang paling realita, bolehlah angka pertumbuhan ini bisa tinggi mungkin karena ditopang sektor tambang tadi. Ya. Tetapi angka kemiskinan itu Pak tidak mungkin turun kalau hanya ditopang tambang itu, sektor tambang itu. Nah, karena tetapi ada sektor lain yang bergairah ini sehingga angka kemiskinan itu turun. Di posisi angka 1% itu sangat tinggi. Angka kemiskinan di posisi kita 13% kemarin. Di posisi 400 ribu. Kalau 1% berarti turun sekitar 40 ribu kan. 40 ribu itu besar sekali Pak, angka kemiskinan turun. Di posisi 1 tahun ini. Itu luar biasa dalam posisi bencana, 3 bencana kan. Bencana sosial, bencana alam, bencana non alam. Itu yang sangat kita banggakan di dalam kehidupan masyarakat kita Sulawesi Tengah. Kita masyarakat Sulawesi Tengah ini tangguh, betul-betul tangguh, tidak bisa tersaingi. Berapa sekarang kita punya air? Di 12,8 ya? Kita di 12,2 sudah sekarang. 12,2 ya? Iya. Itu luar biasa ya? Luar biasa Pak. Sekarang 40 ribu kurang angka kemiskinan itu, kita sangat bersyukur. Sedangkan 1 orang keluar orang miskin sudah kita syukuri. Ini 40 ribu Pak. Kita bersyukur dia tidak pernah mengeluh lagi kan untuk makannya. Berarti itu ada tingkat kehidupan dia meningkat. Tentu gizi anak-anaknya sudah akan meningkat melalui dengan keluarnya dari angka kemiskinan. Pola makannya sudah meningkat, gizi yang disajikan kepada anak-anaknya sudah akan tinggi, sehingga nantinya angka stunting kita bisa akan mengikuti itu kan, menurut penurunan itu. Jadi semuanya kan berpengaruh gitu. Oke, kita ini menarik bincang-bincang kita ini karena saya sedikit agak luas dengan beliau karena beliau adalah sahabat saya. Makanya agak sedikit melebar karena memang beliau juga di Humas, di Biro Administrasi Pimpinan. Jadi segala hal urusan pemerintahan beliau kuasai. Jadi mungkin Pak Adiman sudah cukup, mungkin kita nanti bagaimana perkembangan lagi soal COVID kita akan undang lagi Bapak mungkin di sini. Atau mungkin ada statement lagi yang terakhir mungkin. Yang terakhir ini tadi sudah masuk laporan dari Dinkes. Jadi kan selama ini kita 1 minggu ini nol terus Pak. Bahkan 3 minggu belakangan sudah antara main 0, 1, 0, 1 makanya tinggal 10 itu. Saat ini tadi laporannya ada naik sampai 7 kasus. Di Palu itu ada 2 kasus, di Sigia 4 kasus, nggak tahu di daerah mana 1 kasus. Jadi ini menjadi mudah-mudahan ini hanya merupakan langsung bisa terstop di situ, karena biasanya kalau ada penaikan begini akan berdampak dengan penularan yang lain lagi. Mudah-mudahan tidak, kita doakan. Dan untuk itu masyarakat tetap harus prokes, ikuti saran pemerintah, taatilah saran pemerintah. Dan kedua, mari bersama-sama kita untuk mengikuti anjuran supaya kita divaksinasi, supaya angka vaksin itu bisa cepat. Dinas pendidikan juga, karena angka vaksinasi kepada anak itu masih sangat rendah,
buatlah suatu terobosan-terobosan baru dan cara-cara baru supaya vaksinasi anak ini bisa lebih meningkat lagi dan lebih maksimal. Semua anak sekolah kita sudah menerima vaksin. Kedua, kepada juga orang-orang tua kita, orang lansia, supaya anak-anak menganjurkan kepada orang tuanya supaya dibawalah orang tua untuk divaksin ke gerai vaksin. Sekarang ini sudah tidak susah lagi, di puskesmas banyak vaksin. Bahkan tenaga vaksin di puskesmas itu saat ini menunggu kehadiran bapak-bapak semua, orang-orang di booster, lansia menerima vaksinasi, anak-anak pun bisa dibawa ke puskesmas untuk divaksin. Jadi itulah sudah jutaan juga yang divaksin, pasti aman kan. Iya, supaya aman. Mungkin itulah yang himbauan pemerintah, himbauan Bapak Gubernur, semua pemerintah, TNI, Polri, kita berkolaborasi untuk itu. Oke, Pak Adiman, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih. Tapi kita mudah-mudahan kita ketemu lagi tidak dalam pembahasan COVID. Artinya COVID sudah selesai. Iya. Kita akan masuk. Tapi kalaupun ada yang lebih menarik, ke depan kita akan bisa jumpa lagi dengan beliau di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi dengan saya Awal. Kabar Palu mengabarkan yang pantas untuk dikabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.